ada gitu. Nah kalau misalkan EOP itu adalah expected. Jadi TNA model ini ada itu karena yang aktualnya tuh kurang dari yang diekspektasikan, makanya perlu mengadakan suatu pelatihan gitu. Nah kalau misalnya di sini berarti pelatihannya adalah correction gitu, karena yang terjadi ternyata kurang dari yang diekspektasikan. Kalau yang tadi contoh tadi, nah itu menandakan adanya namanya performance gap itu sendiri atau PG. Nah tahapan TNA-nya tuh apa gitu? Nah yang pertama itu adalah input dulu. Input di sini tuh meliputi analisis organisasi, operasional, dan individu untuk memahami penyebab adanya gap itu sendiri gitu. Nah yang pertama analisis organisasi, apakah strateginya selini apakah pelatihan yang udah ada tuh selini nggak sih sama strategi perusahaan gitu. Nah itu kita analisis dulu di situ. Terus operasionalnya, apakah teknis-teknisnya tuh udah memenuhi standarnya, sama nggak sih pelatihan sama teknis yang ketika nanti kita pakai di pekerjaan itu gitu. Terus dari individunya, apakah individu-individu yang di pelatihan itu memenuhi KSA dari suatu perusahaan itu enggak. Nah yang kedua adalah proses, yaitu mengidentifikasi kinerja yang diharapkan atau expected performance dan kinerja aktual untuk menentukan kriteria yang spesifik. Jadi inilah yang dianalisis dalam proses ini gitu. Agar apa? Agar AOP tadi tuh yang actualnya itu yang kenyataannya itu tidak kurang dari expected itu sendiri kayak gitu. Jadi nggak ada gap. Nah untuk yang ketiga itu adalah output, yaitu ada kesimpulan apakah gap ini memerlukan pelatihan atau solusi non pelatihan gitu. Maksudnya tadi kan ada gap tuh, misalkan gapnya itu ternyata yang diekspektasikannya itu ketinggian gitu, misalkan berarti kan ada gap antara yang aktual sama yang diharapkan gitu kan. Nah ini gapnya tuh perlu diteliti apakah emang perlu adanya pelatihan atau cara lain gitu tanpa pelatihan, karena pelatihan juga butuh biaya, jadi itu juga dianalisis. Nah juga di sini ada jenis TNA. Nah TNA itu ada dua jenis. Yang pertama itu reaktif, yaitu menangani masalah kinerja saat ini. Itu kalau reaktif. Kalau yang proaktif adalah mengantisipasi masalah kinerja di masa depan. Jadi kalau reaktif itu adalah tindakan represi atau yang saat ini. Kalau proaktif itu lebih ke preventifnya gitu, untuk mengantisipasi masalah yang di depan. Nah penyebab dari gap itu sebenarnya apa sih teman-teman? Nah jadi penyebabnya itu adalah selain kekurangan KSA, kayak misalnya knowledge-nya dari individu tersebut, skill-nya, terus attitudes-nya, PG atau gap ini juga disebabkan oleh masalah motivasi gitu, motivasi, terus kurangnya umpan balik atau lain-lain. Contohnya misalkan ada nih pekerja yang skill-nya bagus tapi ternyata kurang motivasi gitu dari lingkungannya atau sebagainya, jadi kan kinerjanya ataupun skill-nya bisa aja nggak keluar kayak gitu, jadi itu gap-nya. Nah coba contoh lagi di sini adalah sebuah perusahaan terlalu menemukan bahwa rendahnya penjualan bukan karena kekurangan KSA, tetapi akibat motivasi karyawannya. Nah ini juga bisa salah satu masuk ke contoh yang disebutkan sebelumnya kayak gitu. Nah TNA ini penting untuk mengidentifikasi penyebab gap tersebut dan menentukan langkah untuk perbaikan yang tepat. Nah ini sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama TNA model itu adalah pemicunya pertama itu adalah adanya gap itu sendiri gitu. Nah gap ini diidentifikasi, lalu yang kedua nanti turun itu adalah kalau misalkan ada gap maka perlu dianalisis kan. Nah masuk lagi ke bawahnya. Nah di sini cost atau benefit of fixing is positive. Jadi maksudnya kayak perlu nggak sih kita identifikasi lagi atau selesaikan gitu dari adanya gap itu sendiri, karena bisa aja kita atasi ataupun non atasi kan tadi kayak gitu. Nah di sini dilihat nih kayak gini, apakah di sini kurang motivasinya itu kurang, ataupun knowledge kurang, atau environmentnya yang bermasalah. Jadi di analisis faktor-faktor yang ada di sini dari motivation, knowledge, sama environment. Nah kalau misalkan dia nggak ada, maka di sini ada solutionnya langsung ke is there a gap in KSA-nya itu sendiri. Tapi kalau ada, maka perlu untuk pemecahan masalah dari faktor tersebut kayak gitu. Contohnya kalau motivation berarti dikasih reward kayak gitu, knowledge berarti nanti kita provide untuk pengetahuannya itu agar berkembang, ada umpan baliknya, contohnya kita kasih tugas ataupun case study seperti itu. Nah kalau environment-nya berarti kalau penyelesaian masalahnya berarti lingkungan yang diperbaiki gitu, adanya perlu pembaruan itu sendiri. Oke, bentar. Nah ada pertanyaan kira-kira dari tema kita kali ini mengenai TNA atau training analisis. Seperti yang tadi sudah dikatakan kelompok, sudah benar sekali dan tepat. Nah, training analisis ini merupakan langkah awal di dalam melakukan pelatihan yang nanti
keputusan apakah pelatihan itu diperlukan atau tidak. Nah, training need analysis ini bagian dari betul yang dikatakan kelompok, bagian daripada ADDIE, yaitu analisis, design, development, lalu ada implementation dan evaluation. Nah, TME ini tadi sudah dikatakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk apa? Mengidentifikasi berbagai hal yang perlu untuk diketahui dalam mengambil keputusan untuk pelatihan. Yang nantinya diharapkan pelatihan itu apa? Tepat kepada nilai sasaran, artinya efektif. Nah, tepat pada sasaran itu apa? Artinya pelatihan itu sesuai dengan tujuan dari perusahaan dengan mempertimbangkan apa? Seperti yang tadi saya sudah dikatakan, strategi. Apakah sudah sesuai dengan strategi perusahaan, dengan tujuan perusahaan, dengan visi dan misi? Nah, untuk itulah perlu dianalisis berdasarkan training need analysis. Nah, apabila training need analysis ini dilakukan dengan tepat dan benar oleh perusahaan dengan identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi, maka akan memberikan manfaat. Seperti apa manfaat tadi? Melakukan penghematan terhadap waktu dan biaya. Artinya, perusahaan tidak harus melakukan trial and error untuk mengetahui apa kebutuhan dalam pelatihan. Dengan analisis, perusahaan bisa tahu, oh ini kebutuhan dalam pelatihan, ini sasarannya, ini bentuk peningkatannya, ini bagian atau wilayah atau departemen yang perlu untuk diberikan pelatihan. Nah, lalu juga pelatihan juga bisa meningkatkan kinerja. Artinya apa? Bisa mengidentifikasi bagian mana dalam perusahaan yang mengalami penurunan kinerja. Apakah bagian salesman, misalnya penjualan, ataukah bagian produksi? Apakah nanti penurunannya di bagian misalnya sumber daya manusianya? Nah, sehingga bisa diketahui dengan baik dalam hal upaya mengambil keputusan dengan mengidentifikasi daripada kinerja. Nah, selanjutnya apa? Bisa dengan adanya training analysis bisa meningkatkan nilai motivasi. Artinya apa? Dengan adanya training analysis mengetahui kebutuhan terhadap nilai sasaran, berarti dapat meningkatkan motivasi dalam pelatihan seperti semangat kerja, kegairahan, lalu sehingga nanti bisa meningkatkan bentuk perubahan terhadap motivasi seperti perilaku bekerja menjadi semakin baik dalam produktivitas, dalam hal menjalankan pekerjaan, dalam hal melaksanakan setiap tugas atau beban kerja dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan ini nanti upaya perusahaan di dalam melakukan training analisis, maka perusahaan bisa melihat dari nilai pekerjaan yang tadi sudah dijelaskan atau melihat daripada jobs-nya. Bagaimana nilai pekerjaannya seperti tugas, beban kerja, kewenangan, tanggung jawab, lalu keterampilan, pengetahuan apa yang dibutuhkan. Nah, sehingga dari nilai pekerjaan perusahaan bisa melakukan survei terhadap kebutuhan di dalam pelatihan. Nah, seperti bertanya atau mengeksplor terhadap karyawannya, seperti apa sih kebutuhan dalam pelatihan yang akan diselenggarakan oleh perusahaan. Nah, sehingga nantinya perusahaan bisa mendapatkan informasi. Nah, di daerah mana, wilayah mana, area mana, departemen mana yang akan diputuskan untuk melakukan pelatihan. Jadi inilah fungsi peran daripada training needs analysis. Ya, yang nantinya training needs analysis juga melihat, nah, apakah ada faktor pemicunya atau yang dinamakan trigger sehingga ini menjadi alasan yang kuat bagi perusahaan untuk memutuskan perlu adanya pelatihan. Nah, faktor trigger ini apa? Bisa dilihat karena ketidaksesuaian antara AOP dengan EOP. Nah, expectation organization performance artinya perusahaan sudah menentukan tujuan dan sasaran serta peningkatan nilai bisnis. Nah, misalnya contoh, perusahaan tahun ini meningkatkan nilai keuntungan pendapatan 20%, tetapi pada kenyataannya bukan nyampe 20%, malah anjlok dari tahun sebelumnya. Katakanlah misalnya perusahaan yang mencapai 10% terhadap peningkatan penjualan sehingga pendapatan atau keuntungan profit perusahaan tidak mengalami peningkatan. Nah, berarti berdasarkan ketidaksesuaian atau gap menjadi faktor pemicu atau antara kenyataan dengan kenyataan realitas dengan tujuan
Nah, selain melihat ketidaksesuaian AOP dengan POP, apalagi bisa melihat dari pelayanan. Nah, misalnya banyak komplain pelayanan yang buruk. Nah, seperti misalnya dibakar ada kotak saran. Ketika banyak kotak saran nasabah yang menurun, nah ini bisa menjadi faktor pemicu atau pendorong perusahaan perlu untuk memberikan pelatihan, misalnya memutuskan pelatihan untuk teller, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah berdasarkan konsep sapa, salam dan senyum. Nah, misalnya seperti itu. Lalu bisa melihat daripada produktivitas kerja. Nah, bagaimana produktivitas kerja selama ini dalam periode misalnya 1 tahun atau selama 6 bulan? Apakah produktivitas kerja mengalami penurunan? Misalnya contoh di bagian sales, banyak sales atau penjual, tenaga penjualnya tidak mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Misalnya perusahaan menetapkan 500 unit penjualan selama 6 bulan, tapi banyak pekerja dalam sebagai tenaga penjual nggak nyampe 500 unit. Mereka hanya bisa mencapai 250. Berarti ini menjadi faktor pemicu atau pendorong mengapa perusahaan perlu untuk melakukan peningkatan pelatihan, misalnya di bagian departemen pemasaran, di unit penjualan, khususnya untuk tenaga pekerja salesman misalnya. Nah, selanjutnya bisa juga dikarenakan faktor mutu. Misalnya standar mutu yang semakin menurun, yang tidak memenuhi kualitas. Misalnya perusahaan menghasilkan suatu produk, katakanlah misalnya produk laptop, banyak yang komplain. Nah, terhadap misalnya daya tahannya, terhadap misalnya kualitas terhadap layar, atau misalnya terhadap fiturnya, atau terhadap memorinya, prosesornya, dan lain sebagainya. Nah, ketika dihadapi dengan kenyataan banyaknya kualitas produk yang menurun, nah, atau tidak memenuhi standar dan banyak konsumen yang komplain, nah ini bisa menjadi faktor pemicu mengapa pelatihan itu perlu untuk nantinya diadakan dan diputuskan oleh perusahaan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, dari ini nanti sudah dijelaskan oleh kelompok. Boleh tolong kita buka gambarnya. Nah, seperti ini. Di mana nanti model pelatihan yang tadi sudah saya sampaikan oleh kelompok, inilah model keseluruhan mengapa training need analisis perlu dilakukan. Seperti identifikasi masalah dulu. Apa faktor pemicunya tadi? Apakah tadi ketidaksesuaian AOP dengan POP? Apakah kualitas produk yang menurun? Apakah disebabkan pelayanan yang semakin buruk, ataukah produktivitas kerja? Nah, berdasarkan faktor ini, nanti perusahaan akan mengidentifikasi apakah sudah diperlukan keputusan sekarang ini untuk melakukan pelatihan. Nah, sehingga dia akan menetapkan tujuan dan sasaran dengan upaya. Nah, perusahaan akan mempertimbangkan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan dengan manfaat terhadap pelatihan yang nantinya diharapkan menjadi perubahan KSAO-nya, knowledge, skill, attitude, dan faktor-faktor yang lain. Yang nantinya dalam pelatihan ini, kalau nanti keputusannya sudah dilakukan dengan training need analysis dalam menemukan faktor pemicu sebagai dasar keputusan, maka perusahaan perlu nanti mempertimbangkan bagaimana bentuk motivasi yang diberikan. Nah, bentuknya peningkatan knowledge-nya seperti apa? Misalnya, area dalam pelatihannya itu ditemukan leadernya dari departemen marketing, tenaga penjual, di mana tidak memenuhi target dalam penjualan. Berarti, nah perlu adanya motivasi. Motivasinya apa ya? Yang perlu ditingkatkan dalam pelatihan. Nah, ini perlu diidentifikasi dalam training need analysis atau analisis kebutuhan. Nah, selanjutnya pengetahuan apa yang ditingkatkan kalau pelatihannya itu ditemukan di area marketing sebagai tenaga penjual. Apa pengetahuan yang perlu untuk ditingkatkan? Misalnya pengetahuan terhadap produk. Nah, selanjutnya bagaimana lingkungannya? Sudah mendukung nggak lingkungan dalam hal mengadakan pelatihan seperti fasilitas, sarana, komunikasi, struktur organisasi, lalu
budaya organisasi sudah diciptakan dengan baik yang mendukung adanya kompetensi. Nah, atau adanya upaya dalam hal para pekerja berlomba-lomba untuk meningkatkan nilai kemampuannya, keterampilannya. Nah, bagaimana faktor lingkungannya? Nah, lalu ada nggak kendala-kendala yang dihadapi dalam faktor lingkungan? Misalnya pelatihan sudah dilakukan dengan baik, tetapi budaya perusahaan diciptakan tidak baik, unsur polusinya masih tinggi, unsur nepotismenya semakin tinggi. Berarti kan ini sia-sia, perusahaan dilatih dengan kompetensinya, tetapi yang menduduki posisi-posisi penting bukan berdasarkan indirect job, yaitu menetapkan orang yang tepat berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan kedekatan hubungan. Nah, kalau budayanya diciptakan seperti ini, berarti ini menjadi faktor penghalang dalam pelatihan supaya pelatihan itu berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya, perusahaan nanti akan melihat, bagaimana pelatihan-pelatihan itu akan dilakukan dengan mempertimbangkan misalnya tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dalam pekerjaan, misalnya sebagai salesman di dalam pelatihan. Nah, apa sih tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai salesman? Apa yang perlu ditingkatkan dalam KSA-nya ketika tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sudah diketahui? Nah, selanjutnya, apakah perlu dalam pelatihan itu ada coaching? Coaching itu pelatihan bukan hanya di kelas, tapi memberikan pembinaan, konsultasi. Nah, misalnya contoh, Anda sebagai salesman, ketika sudah diberikan pelatihan, bukan selesai, tapi saya melakukan pembinaan. Kenapa kok sudah diberikan pelatihan, masih belum memenuhi target? Apa kesulitannya? Apa kendalanya? Apa hambatannya? Maka saya sebagai pelatih memberikan pembinaan. Nah, pembinaan bukan hanya di dalam kelas, tapi juga bagaimana sesudah pelatihan itu berlangsung, tetap diberikan pembinaan terhadap solusi-solusi yang akan diberikan, supaya nanti peningkatan KSAO-nya secara realitas bisa dirasakan oleh perusahaan. Nah, lalu melihat kembali redesign job. Nah, apakah tugas, pekerjaan, beban pekerjaan, kewenangan, dan tanggung jawab sudah sesuai dengan pelatihan yang diberikan? Kalau tidak sesuai, maka dilakukan redesign. Itu apa? Memperbaiki nilai-nilai dalam pekerjaan. Nah, apakah ada yang salah dalam nilai pekerjaan? Seperti nanti ditelusuri. Setelah nilai pekerjaannya sudah diperbaiki, apakah ada kesalahan dalam hal misalnya penempatan staffing? Nah, atau dalam hal selection, atau memilih tenaga kerja yang tepat, atau ada kesalahan dalam rekrutmen. Nah, sehingga nantinya pelatihan bisa berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan trainingnya? Artinya keputusan dalam pelatihan itu seperti apa bentuknya? Nah, seperti apakah pelatihan itu cukup diadakan 1 hari penuh dalam bentuk classroom? Nanti apakah bentuknya seperti ini, tutorial, atau bentuk seperti teaching method? Ataukah nanti ada tanya jawab, diskusi? Ataukah perlu nanti mengangkat studi kasus? Ataukah nanti perlu adanya presentation? Lalu dalam pelatihan perlu nggak diberikan berbagai macam tugas-tugas untuk meningkatkan kemampuan pengetahuannya, bukan hanya sekedar teori misalnya. Lalu perlu nggak adanya misalnya workshop? Nah, setelah mereka mendapatkan teori, mereka langsung adanya praktek. Nah, seperti apa bentuk prakteknya? Nah, ini perlu dipikirkan trainingnya, bentuk pelaksanaannya seperti apa. Nah, lalu juga harus diputuskan, misalnya dalam pelatihan, berapa kali waktu untuk insoma atau ice breaking untuk dalam hal menghilangkan berbagai kejenuhan atau kebosanan, misalnya dari pagi jam 8 sampai jam 7 malam atau jam 6 sore. Nah, berapa kali ice breaking itu dilakukan? Nah, lalu perlu nggak dalam hal namanya pelatihan ketika ada anestesi itu terjadi? Misalnya kejenuhan, kebosanan, lalu ketidakpercayaan diri, apa yang mereka harus lakukan dalam pelatihan tersebut seperti tutornya. Nah, lalu transfer, perlukah nanti misalnya peserta-peserta pelatihan yang sudah dinyatakan baik berprestasi, nah apakah mereka akan ditransfer, artinya diperbantukan oleh perusahaan untuk memberikan pelatihan juga
melatih sebagai asisten pelatih. Nah, untuk bagaimana transfer knowledge itu terjadi sehingga nanti bisa melakukan perubahan terhadap nilai KSAU-nya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, ya silakan kelompok. Kita lanjut lagi. Lalu kita carinya di mana sih untuk mencari trigger dari gap yang tadi sempat di notice juga sama Bu Putri. Nah, jadi sebelum kita mencari tahu dari mananya, kita identifikasi dulu gap itu kayak gimana gitu. Jadi kayak gini itu ternyata agak dapat nampak jelas atau tidak jelas gitu. Jadi bisa aja bias gitu, ternyata ada gitu, tapi kita nggak nyangka itu ada gitu. Jadi tergantung pada pemangku kepentingan itu sendiri kayak gitu. Nah juga jadi jawaban dari yang judul ini, gimana sih kita bisa nemuin hal pemicu dari gap yang ada itu sendiri? Itu sumbernya bisa dari sini. Ini ada alternatifnya beberapa, yaitu yang pertama itu data aksi perusahaan. Jadi kita lihat dari datanya gitu. Jadi ada nggak sih gap di dalam perusahaan itu dari data yang di perusahaan itu sendiri gitu. Jadi indikator pertamanya ini seperti profitabilitas, terus pangsa pasar, keluhan, produktivitas, dan ukuran kualitas. Jadi dari masing-masing ini, dari masing-masing poin, misalkan pangsa pasar, oh ternyata pangsa pasarnya itu menurun gitu. Nah ini kenapa? Pasti kan ada masalah di situ. Nah pasti kalau ada masalah, ada gap pemicunya apa, dan kita analisis. Ketika sudah dianalisis dan ada masalah, maka masalah itu mau nggak diperbaiki. Kalau mau diperbaiki, pasti ada ya pelatihan itu sendiri ataupun sebagai correction dari masalah tersebut dari hilang. Nah yang kedua ini ada tujuan dan anggaran organisasi gitu. Nah standar untuk mengukur kinerja unit seperti menilai kualitas setelah menurun profitabilitas gitu. Nah yang ketiga itu alternatifnya ada inventaris tenaga kerja, identifikasi pensiun insinyur, senior untuk mempersiapkan pelatihan pengganti. Nah ini beberapa sumber ini tuh dari buku juga gitu. Jadi alternatif saja gitu. Nah yang keempat ini ada indikator iklim organisasi, tingkat absensi tinggi atau kecelakaan meningkat sebagai tanda masalah. Jadi kita juga bisa dilihat dari iklim organisasi itu gitu. Contohnya misalkan kenapa sih produksi ini turun? Oh ternyata bisa aja loh dari para karyawannya yang nggak mau kerja kayak gitu, absen terus gitu. Jadi kan jadi masalah. Nah di sini pelatihan itu dibutuhkan. Jadi pemicu yang trigger untuk adanya pelatihan ya ada gapnya, sendiri gapnya dari sini. Oke, ada pertanyaan? Jadi betul sekali gap itu kesenjangan, ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Perusahaan misalnya menetapkan keuntungan perusahaan tahun ini harus lebih meningkat dari tahun 2023. Ternyata sudah masuk bulan September, ternyata keuntungan perusahaan masih 10%, padahal targetnya misalnya 30% dari peningkatan tahun 2003. Nah, berarti ini menjadi faktor pemicu nih. Apa yang menyebabkan? Apa yang harus perlu dilakukan keputusan dalam pelatihan? Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan, standar perusahaan mengalami penurunan enggak? Seperti standar kinerja, salah satunya apa tolak ukurnya? Kedisiplinan. Dilihat, oh tahun ini banyak pekerja saya mengalami terlambat kerja. What's wrong? Apa yang terjadi? Nah, apakah attitude mereka telah mengalami perubahan? Yang tadinya rajin, kenapa sekarang menjadi malas? Nah, tingkat kedisiplinannya rendah. Banyak karyawan yang sudah mulai terlambat untuk datang kerja. Nah, berarti ini menjadi keputusan nih, faktor pemicu. Mengapa pelatihan itu perlu nantinya akan dilaksanakan atau diputuskan. Nah, selanjutnya juga melihat nih bagaimana inventaris tenaga kerja. Nah, artinya bagaimana sih tenaga kerja yang saya miliki, dari yang sudah berpengalaman atau sudah senior atau tenaga kerja dari angkatan kerja yang baru masuk. Bagaimana? Nah, tingkat kemampuan dan keterampilan mereka, seperti yang sudah senior, perubahannya, peningkatannya terhadap kemampuan, keahlian atau KSAW-nya bagaimana? Nah, perusahaan harus punya nilai standar yang diukur. Apabila tidak terpenuhi, maka apa? Ini menjadi faktor pemicu dalam pengambilan keputusan untuk perlunya melakukan pelatihan. Nah, begitu juga iklim organisasi. Nah, seperti misalnya iklim organisasi sudah tidak baik, banyak persaingan yang tidak sehat, perusahaan mengabaikan nilai kompetensi. Nah, lalu juga mengabaikan karyawan yang berprestasi. Hanya orang-orang yang dekat terhadap pimpinan saja yang akan diangkat atau dipromosikan. Berarti ini harus ada pelatihan.
pelatihan supaya merubah faktor kondisi iklim dalam organisasi. Nah, perlu untuk diberikan pelatihan. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjutkan. Nah, di sini juga ada contoh praktis dari buku juga dari Cindy Berman dari Miller Brewing Company. Jadi menghadiri rapat produksi untuk ngomongin masalah kinerja. Nah, di sini yang singkat aja karena cuma contoh, jadinya ternyata dari Cindy Berman di company ini sendiri langsung menangani masalah tersebut gitu. Jadinya masalah kinerja, tindakan cepat terhadap masalah kinerja adalah kunci untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi langsung dilakukan perbaikan gitu sama Cindy Berman. Selanjutnya ada how to conduct TNA. Terus ini ada the framework for conducting TNA, itu ada 3, yaitu ada organizational analysis, operational analysis, dan person analysis. Yang pertama itu ada organizational analysis, yaitu analisis yang merupakan alat penting untuk mengidentifikasi dan menangani masalah kinerja organisasi atau OPG. Analisis ini meneliti strategi sumber daya, alokasi, dan lingkungan internal organisasi termasuk struktur, kebijakan, desain pekerjaan, dan proses kerja. Analisis organisasi harus dapat memberikan informasi tentang hal-hal berikut. Kita ada 4, yaitu misi dan strategi organisasi, sumber daya dan alokasi sumber daya, faktor apapun dalam lingkungan internal. Terus yang keempat ada dampak dari hal di atas terhadap pengembangan, penyediaan dan pengalihan KSA ke pekerjaan bidang pelatihan merupakan solusi yang dipilih untuk OPG. Oke, sebentar. Nah, intinya apa nih? Intinya dari slide ini bahwa ketika terjadi gap atau perbedaan atau kesenjangan antara nilai harapan dengan kenyataan, kita bisa telusuri terlebih dahulu dari nilai analisis dari organisasi, mempertimbangkan bagaimana tujuan organisasi. Pelatihan sudah nggak sesuai dengan tujuan organisasi dalam mendukung pencapaian nilai harapan, keinginan, ataupun cita-cita perusahaan yang ingin direalisasikan dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 5-10 tahun. Pelatihannya yang sudah dilakukan perusahaan atau yang akan dilakukan mendukung atau tidak. Nah, ini juga harus dianalisa. Lalu juga mempertimbangkan mengenai struktur organisasi. Bagaimana struktur organisasinya? Sudah diciptakan dengan baik dalam hal pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawabnya. Lalu juga bagaimana arus komunikasi yang diciptakan. Lalu bagaimana arus informasi. Terus juga bagaimana struktur organisasi menjelaskan keterkaitan hubungan antara rekan kerja dengan manajer ataupun dengan pimpinan. Nah, bagaimana struktur organisasinya? Sudah terbentuk dengan baik gak? Ini bisa diamati. Nah, sehingga nantinya bisa diketahui faktor gapnya dari organisasi analisis. Lalu juga melihat kebijakan, seperti apa kebijakannya, seperti peraturan, regulasi, SOP, lalu penetapan standar mutu, penetapan standar kualitas kerja. Bagaimana kebijakannya? Sudah juga kebijakan berfungsi dengan baik. Nah, kalau tidak berfungsi dengan baik, ini menjadi gap yang perlu diputuskan adanya pelatihan. Lalu selanjutnya mempertimbangkan sumber daya. Bagaimana sumber daya organisasi? Sudah tidak dikelola dengan baik, dengan efektif, baik sumber daya manusianya dalam hal kemampuan keterampilan keahliannya, bagaimana sumber daya keuangan seperti pengelolaan nilai aset perusahaan, bagaimana sumber daya informasinya. Perusahaan sudah tidak memiliki sumber daya informasi yang baik untuk dianalisa sebagai pengambilan keputusan dalam bisnis misalnya. Lalu melihat bagaimana teknologi mesin-mesin di produksi yang digunakan perusahaan. Nah, lalu mempertimbangkan faktor market, pasar seperti apa. Nah, inilah sumber daya. Lalu juga melihat bagaimana materialnya, seperti kebutuhan bahan baku yang diperlukan dalam bisnis. Nah, bagaimana sumber dayanya? Keseluruhan sumber daya ini sudah tidak dikelola dengan baik, ataukah terjadi pemborosan? Nah, sehingga nilai efisien dan efektif tidak tercapai. Kalau itu sudah terjadi, berarti apa? Oke, sudah saatnya berdasarkan training analisis perusahaan harus mengambil keputusan terhadap pelatihan. Nanti akan didesain model pelatihannya seperti apa. Nah, lalu apalagi
kerja, bagaimana manajer dan pimpinan menjadi role model, menjalankan fungsi peran, sudah tidak itu dilakukan dengan baik. Ketika tidak dilakukan dengan baik, berarti apa? Oke, berarti ini identifikasi perlu adanya training need analysis. Nah, bagaimana proses alur kerja? Sudahkah proses alur kerja itu dilaksanakan dengan baik? Misalnya contoh, memperhatikan bagian produksi. Ada input, proses produksi, menjadi output dan feedbacknya. Itu semua sudah belum dilakukan dengan baik dalam rangkaian kegiatan proses produksi. Ketika terjadi penyimpangan, misalnya ternyata outputnya tidak memenuhi standar mutu, apakah proses alur kerja ini akan berfungsi dengan baik untuk memperbaiki produk yang dihasilkan, sehingga tetap memperhatikan standar mutu yang ditetapkan perusahaan? Oh, ternyata tidak. Berarti proses alur kerja dalam produksi, sambil contoh, tidak berfungsi dengan baik. Kalau seperti itu, berarti apa? Terjadi gap. Berarti apa nih? Dengan kata lain, training analisis diperlukan dalam perusahaan untuk pengembangan perusahaan dalam pelatihan. Nah, saya berhenti sampai di sini. Ada